Cek, cek. Assalamualaikum. Kita mulai ya. Kurang hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih yang sudah hadir di pertemuan ke-11 dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah, dan apa yang kita diskusikan atau kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, ya selesai. Berikutnya saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya dari SI terlebih dahulu. Oke, dari SI ya. SI ini tanggal berapa? 22. Eh, 13 kok. 13 Desember. Ini 6 nih. 06. Oke, Adinda izin. Ahmad Uli Nuha ada? Oke, nggak ada. Dari SI baru Soleh aja Pak. Ini Fahmi Reza. Fahmi Raja Oh, bukan Reza. SI. Fahmi. Fahmi SI atau Reza baru bukan. Andrian nggak ada. Fahmi ada nggak Fahmi?
Oh, Lah hilang, hilang. Pak. Lah, Rijal. Ya wis lah. Ahmad Soleh hadir. Muhammad Soleh kok Ahmad Soleh. Ahmad Soleh siapa ya? Coba. Oke, anjir coy. Hah, melelahkan. Oke, sekarang lanjut yang TI. Ini baru Fajar ya. Fajar ada nggak Fajar? Ada dong Pak. Ada. Orangnya juga belum hadir. Stiker saya Pak. Oh, luar biasa. Mantap Mas Belum balik Fajar. ya Pak. Di mana Mas? Masih di kantor? Ya Pak ini masih ngerjain project Pak. Wes, bagi-bagi atau Mas proyeknya? Oh boleh. Itu urusan Japri ya Mas ya? Sama mana itu ada row belakang Pak. Wes, siap siap siap. Bedul nggak ada ya? Bedul, Eta, Doni, Fadli, Fajar ada, Leonis nggak ada, Nana nggak ada, Reza, Hadir, Pak. Onke Mas. Boleh. Wis, tumben rapi Mas. Kan emang seperti itu kebijakan dari kampus, Pak. Oke, oke, sip kok gitu. Ya berikutnya ya, ini seharusnya ya, kalau berdasarkan dari pertemuan yang sebelumnya, ya kalian itu harusnya presentasi. Cuma sepertinya ya, untuk pertemuan hari ini dari banyak yang nggak hadir ya. Kayak ini saya ya udah nggak masalah. Apa namanya saya sedikit dispensasi lah ya. Jadi nanti digabung aja untuk presentasinya dengan materi berikutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari ya, atau kita akan berdiskusi mengenai project communication. Oke, apakah eh se mana cok? Oh ini dia. Sudah terlihat ini saya Terlihat, Pak. screen. Oke, kita mulai ya. Pertemuan 11 terkait dari project communication. Nah, ketika kita membahas atau kita akan mengulik terkait dari project communication, ya menurut teman-teman semua kira-kira apa sih yang pertama kali muncul di benak teman-teman semua ketika mendengar kata project communication? Mungkin dari Mas Fajar dulu, monggo. Mungkin lebih komunikasi antar si klien dengan PIC kan Pak projectnya Pak yang memegang proyek tersebut. Jadi ada komunikasi yang baik untuk nanti jalannya proyek atau saat mengerjakan proyek itu sesuai dengan yang diinginkan sama si customer atau kliennya Pak. Oke, nice answer Mas Fajar. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana komunikasi ya antara stakeholder atau klien ya dengan mungkin project manager ya atau PIC-nya ya. Benar begitu ya? Iya Pak. Oke, nice answer Mas Fajar. Mungkin ada yang mau tambahan atau menambahkan? Mungkin Mas Soleh, monggo Mas Soleh. Mana Mas Soleh nih? Ngilang dia. Ya, Pak, lagi ngurusin yang lain dulu. Bentar. Oke. Oke, udah kita lempar dulu ke Mas Reza. Siap. Kira-kira apa Mas Reza ketika mendengar project communication itu tuh apa sih yang terlintas pertama kali? Apa ya, Pak? Mungkin skill atau kompetensi kali ya yang harus dimiliki seorang CEO atau manajer sih, Pak. Gitu kurang lebih, Pak. Oke. Oh, skill komunikasi ya, skill mungkin soft skillnya ya, berarti ya. Bagaimana si project manager tersebut bisa mengomunikasikan apa nih? Lebih ke internal atau eksternal nih berarti nih? Internal dulu sih, Pak. Oke, internal ya, internal dulu. Oke, Iya. nah answer. Berarti tadi Mas Fajar sudah menyampaikan bahwa project communication ini lebih kepada eksternal, tetapi Mas Reza bertolak belakang ya dengan pendapatnya Mas Fajar, di mana project communication itu lebih kepada skill untuk bisa berkoordinasi atau mengomunikasikan internal. Betul gitu ya, Mas ya? Mas Reza Betul, dan Pak. Mas Fajar. Oke.
Ini kayak pengalaman pribadi banget Mas. Ada dendam ini tersirat mungkin. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi nggak kira-kira? Mungkin dari Mas Fahmi. Dari Mas Fahmi mungkin mau ada tambahan atau mau menambahkan, monggo. Oke, kalau misalnya tidak ada tambahan ya, kita langsung kulik ya. Jadi ketika kita membicarakan terkait project communication ya, pada dasarnya ya, ini tidak hanya dari internal maupun eksternal saja. Ya, bukan kemudian jawaban Mas Fajar yang benar, bukan juga jawaban Mas Reza yang benar. Tetapi jawaban Mas Fajar dan Mas Reza keduanya saling melengkapi. Karena memang project communication ini adalah sebuah rangkaian atau sebuah proses yang dibutuhkan atau yang diharuskan di dalam sebuah project untuk mengomunikasikan baik di dalam di internal timnya ya, kemudian menyampaikan, menghubungkan dengan let's say dari project manager kepada programmer, kemudian kepada apa namanya kalau di project SI lah ya contohnya, kemudian ke apa namanya ke sistem analisnya, kemudian ke UI UX-nya, desainer dan sebagainya. Kalau misalnya mungkin di project yang kayak kelompoknya Mas Fajar ya, itu kan terkait FTTH ya, benar ya Mas ya, yang diangkat. Ya, itu mungkin nanti ada yang tim teknis di lapangannya, ada yang kemudian untuk ya apa namanya crimpingnya, ada yang kemudian apa namanya slicing dan sebagainya. Jadi kemudian di dalam internal timnya itu harus terjalin atau munculnya komunikasi-komunikasi yang baik ya, sehingga tidak terjadi miscommunication dan tidak ada apa namanya tidak ada user requirements yang miss atau terlewatkan, semuanya terpenuhi. Nah, tetapi tidak hanya internal saja. Dalam project communication atau di dalam sebuah project manajemen MBTI ya, pada dasarnya semuanya itu tidak internal tetapi juga bagaimana kita ke eksternal. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaimana kita bisa mendeliver ya apa yang kita kerjakan apa di bagian stakeholder apa nih? Enggak, itu di ini Mas, di dalam internal project-nya, tim internal project-nya yang tadi itu. Karena kita kan sedang membahasnya yang internal. Nah, ini kemudian baru di eksternalnya. Nah, di eksternalnya yang ini, bagaimana kita bisa mendeliver ya apa yang kita pahami kepada stakeholder, apa yang sudah kita kerjakan kepada stakeholder. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita sudah selesaikan, apa yang sudah dikerjakan atau sampai dengan timeline dan sebagainya, yang ada adalah adanya miss dan kemudian berujung kepada apa penambahan pekerjaan dan yang lainnya. Jadi memang di dalam project communication itu tidak hanya internal tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada stakeholder atau pihak eksternalnya. Nah, apakah stakeholder itu kemudian hanya klien saja? Tidak. Tetapi ada juga third party, ada mungkin kemudian misalkan dibutuhkannya untuk integrasi, mungkin pemerintahan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian bagaimana kita bisa berkomunikasi atau bisa menyelesaikan sebuah apa namanya menyampaikan mendeliver dengan baik. Seperti itu. By the way, bentar ya. Wait. Oke, ya, kita lanjut ya. Berikutnya ya ini selamat datang ya untuk 11 pertemuan ke-11. Nah, sebelum kita masuk ya, tadi kita sudah membahas ya bahwa tidak hanya eksternal saja atau tidak hanya internal saja tetapi harus keduanya. Nah, tapi sebelum kita berangkat ya kepada apa namanya kepada eh, bagaimana kita melakukan pengelolaan komunikasi dalam sebuah proyek ya, kita harus apa nih, kita harus meningkatkan dulu dari interpersonal skill ya. Jadi interpersonal skill ya ini akan mengacu ya refer pen refer to a person's ability to interact ya, untuk berinteraksi, to communicate
and collaborate with other people effectively, dan juga berkolaborasi dengan oh ya oke. Mas Fajar bilang Mas Rifki suruh chat saya secara langsung ya kalau sakit. Ya, and collaborate with other Baik. people effectively. Jadi interpersonal skill ini tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, tetapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan secara efektif, ya. Jadi tidak hanya sekedar baik atau tersampaikan, tetapi bagaimana yang kita sampaikan itu bisa secara efektif. Nah, cuma kemudian saya ingin bertanya nih, apa perbedaan antara interact, communicate dan juga mungkin interact dan communicate deh, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau menjawab, monggo. Mas Fajar mungkin. Gimana Pak? Maaf. Apa perbedaan antara interaksi dan juga berkomunikasi? Ini kan ada interaksi, ada komunikasi. Kalau interaksi itu mungkin bisa cuma sekedar saya hello gitu ya Pak. Kalau komunikasi Oke. itu kita ada yang lebih seperti yang dibahas gitu loh Pak. Jadi ada pembahasan yang lebih formal atau casual gitu Pak. Jadi ada yang dibicarakan kayak lebih banyak gitu Pak. Kalau komunikasinya interaksi sih mungkin hanya sekedar itu Pak. Mungkin bahasa saya hello gitu sih Pak, hanya sekedar kayak gitu kalau yang interaksinya. Oke, berarti interaksi itu cakupannya kayak lebih sempit ya dibanding komunikasi. Benar begitu ya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu kalau untuk Oke. skopnya. Oke, nice answer Mas Fajar. Mungkin ada yang mau menambahkan. Mas Soleh deh. Semoga Mas Soleh sudah bisa. Gimana Mas Soleh? Apa perbedaan antara Kalau interaksi dan juga komunikasi? interaksi itu ya tindakan langsung kita ke ke klien ataupun terjun ke tempat yang lain itu kita terjun langsung lah intinya ke semua klien gitu ataupun ke customer. Kalau diikuti dengan komunikasi-komunikasi, jadi berbarengan antara interaksi dan komunikasi itu saling berdampingan Pak, intinya kayak gitu. Oke, intinya adalah itu menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lah ya antara interaksi, tetapi mungkin more or less sama ya, interaksi itu memiliki cakupan yang lebih sempit. Betul begitu ya Mas Soleh ya? Ya, Oke, nice answer Mas Soleh. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan? Oke, ya. Betul ya, benar dengan jawabannya Mas Soleh dan juga Mas Fajar ya. Perbedaan atau apa yang membedakan antara interaksi dan komunikasi memang cakupannya, ruang lingkupnya ya. Benar, komunikasi itu dia lebih broader, lebih luas ya dibanding interaksi. Di mana ketika misalnya kita berinteraksi ya, itu cenderung memang yang kita directly. Tapi ketika mengkomunikasikan itu tidak hanya dari sudut pandang dua orang saja, tetapi bisa 3 orang dan sebagainya. Dan interaksi cenderungnya adalah memang secara directly ataupun secara langsung. Nah, in the context of IT project management, di dalam sebuah konteks manajemen proyek IT ya, interpersonal skills are very important ya. Jadi interpersonal skills ini benar-benar sangat penting ya, karena project-project di dalam IT ya, entah itu project SI, entah itu project jaringan, entah itu project security, entah itu project design dan sebagainya ya, akan involve atau membutuhkan atau dibutuhkannya teams ya. Jadi tidak sangat jarang kemudian project IT itu berdiri sendiri. Pasti akan melibatkan sebuah tim ya, dan di dalamnya consisting of various roles ya, di mana di dalamnya terdiri dari berbagai macam roles atau bagian atau kemudian posisi-posisinya dan juga background.
ya seperti itu. Jadi memang dalam interpersonal skill ini sangat-sangat dibutuhkan. Oke, Mas Fadli. Nah, kemudian ya, di dalam interpersonal skill in IT project management khususnya, atau kemudian di IT project management, ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, kemudian kita bahas bagaimana bisa bekerja sama, ya, cooperate, kemudian bagaimana kita bisa melakukan negosiasi, kalau bisa kita bagaimana kita kepemimpinan yang bisa dijaga, dan juga bagaimana kita bisa raising the empathy. Ya, ini sangat-sangat penting ya. Jadi ya, ini ada interpersonal skills yang memang dibutuhkan di dalam sebuah project management IT ya. Ya tadi dari mulai komunikasi ya. Kemudian oke, kita bisa berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Tetapi sesuai dengan yang tadi ya, di mana sebuah project IT itu ya pasti pasti melibatkan sebuah tim yang backgroundnya tuh atau latar belakangnya tuh sangat-sangat berbeda. Role-nya pun juga sangat-sangat berbeda ya. Yang tadi kemudian sudah saya sampaikan ya, gitu kan. Ada mungkin yang jadi untuk sistem informasi ya, ada yang menjadi project manajernya, ada yang kemudian jadi desain grafisnya atau desainernya, ada yang kemudian jadi sistem analis dan sebagainya. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi, tetapi kita tidak bisa bekerja sama, tidak bisa cooperate, nah itu yang kemudian bisa menjadi malapetaka atau bahaya untuk sebuah tim. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan ini poin dari cooperate, bekerja sama ya. Bagaimana kita bisa memiliki visi yang sama untuk sama-sama menyukseskan proyek tersebut. Bagaimana jangan sampai ya proyek tersebut menjadi sebuah proyek yang mangkrak atau menjadi sebuah abandoned project. Nah, itulah ya, kita harus bekerja sama. Intinya adalah kita jangan hanya melihat untuk diri kita sendiri, tapi coba untuk lebih besarnya lagi. Kalau misalnya itu sulit, bisa kita berangkat dari diri kita sendiri dengan apa? Kalau misalnya kemudian proyek ini tidak jalan, kemudian bisa jadi tidak ada bayaran atau bonus untuk saya. Nah, bisa berangkat dari situ kemudian baru kita tingkatkan ya. Tetapi ya ini sangat penting. Kemudian berikutnya adalah dari negosiasi. Nah, ini sebetulnya lebih kepada negosiasi, misalnya kemudian ini merupakan ibaratnya tim kita juga based on project, get paid-nya. Nah, di sini pentingnya kemudian kita bisa menegosiasi ya, sehingga bisa menemukan titik tengahnya atau win-win solution antara semua pihak ya, sehingga tidak ada yang kemudian merasa dirugikan ya. Kalau misalnya project dari awal saja sudah dirugikan ya, kenapa kemudian kita menjalankan proyek tersebut? Karena ya pada dasarnya namanya kita kerja, kita mencari proyek ya, kita nggak bisa naif, kita nggak bisa munafik, kita pasti mencari cuan. Nah, di situ kemudian kita menerapkan negosiasi ya, bagaimana bisa menyentuh titik tengahnya ya, baik dari dari segi waktu, effort, tenaga, dan juga materi yang mungkin akan kita keluarkan. Kemudian leadership ya, ini memang khususnya untuk kepada project manager dan yang top manajemennya, tetapi bukan berarti kemudian yang berada pada lapisan di bawahnya itu tidak bisa atau tidak harus meningkatkan leadership. Kenapa? Karena pada dasar ketika kita memiliki sifat leadership atau kepemimpinan ini, kita bisa Kita bisa lebih fleksibel, kita bisa leluasa, dan kemudian fluid, flow ya di dalam sebuah project tersebut, komunikasi dalam project tersebut akan lebih fluid. Dan yang empathy, nah ini sebetulnya berhubungan ya. Empathy ini berhubungan dengan yang di ranah corporate ya. Ketika misalnya kita berawal dari masih kepentingan diri kita sendiri, cuma kemudian bisa kita tingkatkan dengan kita raising our empathy. Nah, ini ya interpersonal skills in project management ya, salah satunya adalah adanya bisa dengan team meeting ya, effectively facilitate team meetings ya, enable participant, kemudian ada bisa dengan melakukan presentation ya, present project progress to clients or stakeholders in an understandable manner. Kemudian ada client meeting. Nah, ini perbedaannya. Jadi ketika team meeting ini lebih kepada internal ya, internal meeting, sementara kalau untuk yang client meeting ini lebih kepada untuk meeting yang memang melibatkan eh, pihak eksternal ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa komunikasi itu tidak hanya di dalam internal, tetapi juga ada untuk komunikasi secara eksternalnya. Kemudian ada requirement discussion ya, communicate effectively ya, mengomunikasikan secara efektif with the development team ya, dengan tim pengembangnya to ensure clear understanding of project requirements. Ini sebetulnya inline ya dengan tim meeting ya, cuma kemudian ini lebih spesifik lagi di mana biasanya sangat penting ya untuk menentukan sebuah
kebutuhan pengguna atau user requirements itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat krusial di dalam sebuah project. Oleh karena itu biasanya diberikan activity khusus yaitu requirements discussion dan juga team management, build a strong team, provide a clear direction and ensure harmonious collaboration. Sebelum lanjut, mungkin ada yang mau tanyakan terlebih dahulu, monggo. Ini yang baru hadir Fadli sama Doni ya, Mas Fadli dan Mas Doni. Mungkin bisa on cam dulu, Mas. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu atau lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita sudah mempelajari ya terkait dari interpersonal skill yang memang dibutuhkan di dalam sebuah project management. Nah, berikutnya kita baru masuk kepada project communication. Kita baru masuk kepada project communication. Nah, ya, ketika kita melihat sebuah flow management dari sebuah project communication, ini langsung diberikan oleh PM Boka ya. Ini ada di dalamnya ya, itu ada plan communications management dan juga adalah manage communications ya. Komunikasi pun sebetulnya di dalamnya ternyata menghasilkan apa? Ada project documents. Outputnya ya juga ada manage stakeholder engagement. Memiliki input ya dari enterprise organization, develop project management plan, dan juga identify stakeholder-nya. Pada dasarnya ya tetap ya ternyata ya gitu ya. Menurut PMBOK ya, kita dalam menjalankan sebuah project communication tetap harus ya untuk apa? Ada sebuah kesepakatan yang atau apa namanya sebuah bagaimana mungkin protokol ya itu kan kayak misalnya eh, bagaimana cara untuk berkomunikasi dan sebagainya yang memang kemudian disepakati yang kemudian kalau untuk yang eh, mungkin sedikit strict atau rigid ya berdasarkan PMBOK itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Misalnya sama-sama disepakati, oke, kita akan menggunakan gambarnya menggunakan WhatsApp. Kemudian adanya weekly meeting atau work in progress meeting WIP meeting setiap berapa hari sekali dan sebagainya. Nah, itu kemudian ternyata harus dibuatkan secara atau harus terdokumentasikan dengan baik yaitu melalui plan communication management. Adapun ya dari enterprise organization ya ini ada yang sebagai inputannya sebagai organizational process asset, ada juga enterprise environmental factors ya atau secara lingkungan itu kan menjadi sebuah pertimbangan atau consideration dalam menentukan sebuah apa namanya rencana bagaimana kita akan berkomunikasinya. Kemudian ada juga project management plan secara keseluruhan ya. Ini jelas ya, ini dari proses yang sebelumnya di quality juga sudah kita bahas lebih detail dan juga berdasarkan dari stakeholdernya. Kenapa? Kita penting ya untuk mengidentifikasi dari step-step stakeholdernya siapa yang akan kita apa namanya yang akan kita approach. Kemudian setelah dari masuk situ ada yang namanya communication management plan dan masuk kepada manage communications. Nah, ya important things ya atau hal penting yang kemudian harus kita perhatikan di dalam sebuah project communication atau di dalam sebuah komunikasi di project tersebut. Pertama adalah siapa who needs what information, siapa yang membutuhkan informasi terkait ya. Who needs what information and who is authorized to access the information. Jadi siapa membutuhkan informasi apa gitu ya. Misalnya let's say ada manager, kemudian ada project manager, kemudian ada developer, ada kemudian sistem analis, ada kemudian klien itu misalnya dari stakeholder eksternal dari klien itu ada dari supervisor, ada kemudian mungkin director, ada dari apa namanya asisten manajer dan sebagainya. Nah, itu harus dijelaskan ya. Setiap masing-masing stakeholder, setiap masing-masing orang ya, setiap masing-masing role ini membutuhkan informasi apa ya, informasi apa saja mereka butuhkan ya, dan juga kemudian yang bisa mengakses informasi tersebut ada siapa saja ya. Misalnya let's say oke, sistem analis membutuhkan atau developer membutuhkan informasi mengenai apa namanya ERD dan juga DFD yang sudah dibuat ya oleh ERD, DFD dan juga technical specification yang sudah dibuat oleh sistem analis dan juga sistem designer. Nah, itu kan berarti kemudian
yang bisa itu dibutuhkan oleh seorang developer. Nah, kemudian informasi tersebut siapa yang bisa mengakses? Oke, misalnya sistem designer yang bisa mengakses itu adalah apa namanya, dari technical specification yang bisa mengakses itu adalah misalnya sistem analis. Kemudian IRDF yang bisa mengakses itu adalah sistem desain dan sebagainya. Jadi sudah ada dipetakan, sudah di-mappingkan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan apa namanya, otorisasi tiap-tiap prosa. Kemudian when they will need the information, ya. Setelah kemudian kalian sudah membuat ya project scheduling, ya, di pertemuan sebelumnya, bahkan sebelum UTS. Nah, kemudian kita harus apa? Bisa memetakan ya dari setiap project scheduling tersebut gitu kan, kapan mereka akan membutuhkan informasi tersebut. Pada aktivitas apa yang mereka kemudian membutuhkan informasi tersebut, kemudian where the information should be stored, ya. Kemudian di mana informasi-informasi tersebut harus disimpan, ya. Apakah harus ada dokumentasi khusus atau terdokumentasi khusus, atau kemudian bisa melalui apa ya tadi, dengan medianya menggunakan apa, WhatsApp kah atau Google Drive kah dan sebagainya. Dan ya tadi how the information can be retrieved, ya ini berkaitan dengan should be stored, bagaimana kemudian informasi tersebut bisa kita dapatkan kembali gitu kan. Apakah ada memang shared drive yang kita bagikan bersama, atau kemudian kita ya udah berdasarkan dari grup dan sebagainya, misalnya kemudian sudah tidak bisa di-download, kita harus mengirimkan ulang dan sebagainya. Itu harus bisa dikomunikasikan kira-kira dokumentasi apa saja yang dibutuhkan, dan kemudian bagaimana mereka akan disimpan, dan atau bagaimana cara mereka bisa mendapatkan kembali. Nah, di dalam communication teknologi ya, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah urgensi atau pentingnya ya, of the need for information ya. Ya, bukan urgensi itu sebuah keharusan ya, sebuah kondisi yang mendesak ya, of the need for information. Ya, there is need ya to consider the urgency, frequency, and format of the information ya to be communicated, as they may vary from the project to project and also within different stages of a project. Jadi kita harus apa, bisa mempertimbangkan, consider ya, bagaimana sebuah informasi tersebut menjadi apakah mendesak atau tidak gitu kan. Kemudian frekuensinya seberapa sering kemudian frekuensi tersebut atau frekuensi dari informasi tersebut bakal digunakan, akan kemudian banyak di retrieve dan sebagainya. Dan kemudian dalam bentuk apa formatnya, ya, apakah kemudian di dalam bentuk Excel kah, atau mungkin kemudian dalam bentuk mungkin picture kah, atau mungkin dalam bentuk diagram kah, atau mungkin dalam bentuk docs, PowerPoint dan sebagainya. Jadi kita harus bisa menentukan setiap apa namanya, informasi-informasi yang kemudian memang dibutuhkan, dan kemudian itu yang harus kita komunikasikan dengan cara apa gitu kan. Ini sama dengan ketika kalian membuat di sebelumnya ya, untuk memberikan priority ya setiap aktivitasnya, setiap modulnya. Ada yang high priority, ada yang low priority, ada yang medium priority dan sebagainya. Nah, ini juga sama untuk kemudian informasi dan juga way of communicate-nya. Itu harus apa namanya, di mappingkan seperti itu. Kemudian availability of technology. There is a need to ensure ya, ada kebutuhan di mana kita harus bisa memastikan that the technology that is required ya to facilitate the communication is compatible, available, and accessible for all stakeholders throughout the life of the project. Ya, jadi kita harus memastikan nih. Misalnya kita memutuskan gitu ya, kita oke untuk apa namanya, media atau platform yang akan kita gunakan dalam komunikasi, kita menggunakan Discord. Padahal tidak semuanya memiliki Discord gitu kan. Jadi memang yang bisa diakses untuk semuanya dan tidak memberatkan atau kemudian tidak merepotkan semua belah pihak. Ya biasanya kita lebih memperhatikan dari stakeholder. Kalau internal tim biasanya kayak manut gitu kan. Oh ya, stakeholder mintanya lewat Kaskus, ya wis lewat Kaskus gitu kan. Oke, stakeholdernya mintanya lewat apa? Oh dia mintanya lewat tele, udah lewat tele atau gimana, atau mau kayak Microsoft Teams, menggunakan Slack, menggunakan apa dan sebagainya. Jadi biasanya kita mengikuti dari kebutuhan stakeholder-nya, seperti itu. Nah, kemudian ya tadi misalnya sort-nya menggunakan apa, mungkin kita kayaknya pakai ini aja deh Pak, pakai apa, pakai OneDrive aja. Tapi kemudian ternyata tidak semuanya menggunakan OneDrive. Misalnya hanya dikhususkan, dan kemudian karena hal-hal yang kemudian cukup ribet, akhirnya udahlah nggak usah deh, akhirnya kita mungkin
malah bisa membuat sebuah sistem sendiri yang bisa diakses untuk semuanya dan sebagainya. Itu kemudian harus kita pastikan ya, the availability of the technology that we want to use or we will use gitu kan. Jadi kita harus memastikan semuanya memang bisa mengaksesnya dan tidak memberatkan hal tersebut ya. Kemudian ya ease of use ya, kemudahan untuk menggunakannya gitu kan tadi ya, tidak memberatkan ya. There is need to ensure untuk memastikan that the choice of communication technologies is suitable for project participants and that appropriate trainings events are planned for where appropriate. Misalnya kemudian kita ternyata terlalu sulit ya apa namanya untuk pemilihan dari media atau platform untuk berkomunikasinya, ya mungkin kita harus mengakomodasi pelatihannya tersebut gitu kan. Kemudian ada project environment ya. There is a need to determine if the team will meet and operate on a face-to-face basis or in a virtual environment ya. Apakah kita harus menentukan juga gitu ya ketika di project communication ini kita cara cara untuk apa namanya berkomunikasinya, apakah kita hanya full online atau kita full offline atau kemudian kita hybrid atau bahkan ya kemudian misalnya ada namanya WIP work in progress gitu ya, atau kemudian weekly meeting, ada monthly meeting dan sebagainya. Mungkin weekly meeting disepakati kayaknya kita weekly meeting by Zoom aja atau by Google Meet aja atau by Microsoft Teams aja gitu kan. Tetapi ketika monthly meeting kita mengharuskan untuk tatap muka, harus offline gitu kan. Itu berarti apa? Kita menggunakan sistem hybrid ya, sama juga dengan seperti perkuliahan ya gitu kan. Kemudian sensitivity and confidentiality of the information ya. Nah, ini kita sangat harus memastikan there is a need to determine if the information to be communicated is sensitive or confidential and whether or not additional security measures need to be taken. Nah, kita harus bisa memastikan tidak hanya sekedar dari segi teknologinya, ya sejujurnya tidak hanya dari komunikasi dan teknologinya, tetapi bagaimana sumber daya manusianya pun bisa mengerti the need of the confidentiality, gitu kan. Jangan sampai kita sudah memastikan menggunakan sebuah apa namanya teknologi yang cukup aman, let's say ya, karena tidak ada sistem ataupun platform yang teraman gitu kan. Tapi kita pasti sudah memikirkan tersebut, tetapi karena kelalaian SDM-nya akhirnya tetap bocor. Nanti yang kemudian harus dipastikan siapa yang authorized ya, balik lagi ya kepada di sini ya. Ya, and who is authorized. Jadi dipastikan lagi memang yang mengakses untuk high high confidentiality information itu memang orang-orang yang authorized sudah dipastikan, bukan yang dan juga integritasnya sudah dipastikan. Jangan sampai ketika ini sudah selesai dan sebagainya malah dimanfaatkan dengan tidak baik seperti itu. Mas, sebelum lanjut ke communication method, apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini kita cepat aja ya, nanti kita maghrib bablasin dikit aja ya. Ini sebelum saya lanjut ke communication method, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Next adalah dari communication method. Nah, di dalam sebuah metode komunikasi ada 3 ya. Di dalamnya ada 3 cara, itu yang pertama ada interactive communication, ada push communication dan juga full communication ya. Nah, ketika interactive communication ya ini adalah between two or more parties ya, di antara dua atau lebih pihak ya parties, di mana menjalankan performing a multi-directional exchange of information. Contohnya ya meetings, phone calls, instant messaging, video conference dan sebagainya. Jadi di mana memang ya ketika kita lagi misalnya FGD, SGD dan sebagainya itu ya bisa saling melempar pendapat dan sebagainya ya. Baik itu secara apa namanya offline maupun online ya. Ya baik kemudian memang dari monthly meeting atau kemudian dari adanya phone call, instant messaging ataupun video conferencing. Berikutnya ada yang namanya push communication ya. Di mana push communication ini ya ini send to specific recipients who need to receive the information. Nah, jadi ketika misalnya di interactive communication itu tidak ada yang spesifik lah. Memang kemudian semua stakeholder yang dibutuhkan atau kemudian parties yang memang dibutuhkan ya
bisa mendapatkan informasi tersebut, kemudian bisa menyampaikan semua pendapat dan sebagainya, ya itu di dalam interactive communication. Tetapi ketika misalnya di push communication, kita memang mengirimkan informasi tersebut khusus spesial untuk spesifik resipien. Jadi bukan kemudian apa namanya misalnya contoh di dalam interactive communication kita membahas monthly meeting ya. Di situ kemudian bisa mendapatkan ya gitu ya. Seorang developer bisa mendapatkan terkait UI UX-nya, kemudian bisa mendapatkan terkait dari kebutuhan usernya, kemudian sistem analis bisa mendapatkan informasi mungkin terkait deadline yang langsung diberikan oleh klien dan sebagainya. Tetapi ketika di push communication ini spesifik, misalnya adalah dari developer gitu ya, ya developer kepada tester gitu kan, dia mengirimkan secara khusus gitu kan, mengirimkan apa namanya file untuk yang di testing kepada seorang tester. Nah itu kan kemudian tidak seorang UI UX designer tidak akan mengetahui informasi tersebut. Nah itu kemudian dinamakan push communication ya. Ini seperti kalau zaman dulu ya ada letters, memos, reports, email, faxes, voicemail, box, press release dan sebagainya. Jadi memang ini apa namanya spesifik dikirimkan kepada orang yang bersangkutan, berbeda dengan yang tadi interaktif. Dan kemudian berikutnya adalah yang terakhir adalah terkait full communication ya. Ini digunakan used for very large volumes of information or for a very large audience and requires the recipients to access the communication content at their own discretion. Ya, jadi ini biasanya ya, ini terkait apa? Kalau full communication ini biasanya di akhir ya, ketika misalnya sudah apa namanya ada kebutuhan untuk training, ada kemudian kebutuhan untuk deliver information dan sebagainya. Jadi ketika di full communication itu di dalam forum besar tersebut ya, ada yang kemudian di rapat-rapat sebelumnya atau dari awal proyek ini berjalan tidak ada. Tetapi ketika di dalam full communication dia muncul. Karena apa? Dia yang mungkin akan bersinggungan atau menggunakan tech IT yang akan kita deploy atau yang akan kita berikan. Nah, di situ kemudian tidak hanya pemaparan atau penyampaian dari apa namanya vendor atau kemudian dari klien dan sebagainya, tetapi ada materi-materi ataupun dokumentasi yang kemudian bisa diakses ya oleh oleh audiens eh, di dalam acara tersebut seperti itu. Nah, kemudian ya di sini ya untuk sebuah apa namanya sistem sistem kelola informasinya ya ini jelas ya pertama ada yang ya berupa hard copy ya seperti letters, memos, reports, kemudian ya bisa menggunakan electronic communications management ya seperti email, voice or video call, kemudian apa namanya mungkin yang langsung lewat G Drive dan sebagainya gitu kan atau mungkin menggunakan WhatsApp, mungkin menggunakan Telegram, Instagram dan sebagainya yang memang diputuskan untuk penggunaan tersebut gitu kan. Dan yang terakhir adalah electronic project management tools yaitu project management software memang misalnya ternyata mereka mendevelop khusus gitu ya sebuah apa namanya aplikasi atau perangkat lunak untuk kelola project tersebut di dalamnya mungkin dari awal banget ya dari budgeting kemudian dari project schedule dan sebagainya semuanya ditaruh di situ sehingga sampai di titik untuk komunikasi pun bisa melalui dari aplikasi atau perangkat lunak dari pengelolaan project tersebut. Sebelum saya tutup ternyata nggak nyampe maghrib nih. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ayo gimana? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup? Ya Pak, Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup kelas hari ini? belum Pak. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, ada yang belum saya absen, ini langsung aja sekalian deh. Mohon maaf Pak, Doni tadi terlambat Pak. Doni, siapa lagi? Ya terima kasih. Siapa lagi? Doni, siapa lagi? Yang belum? Siapa? Oke, Mas.
Oke, Mas. Oh, dan Oh, Mas Nana. ya, Pak. Oke, siapa lagi? Udah nih. Singgi Pak. Oh, Singgi, Mas Singgi. Oke. Ada lagi? Oke, berarti udah ya. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada yang tanyakan, saya tutup ya. Kelas ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Minggu depan ini ya. Minggu depan presentasi ya. Ya Pak. Sampai yang kemarin tuh kemarin itu kan yang belum apa ya? Risk management ya. Benar ya? Iya Pak, itu Resource risk ya. Nah, ini berarti apa namanya tambahan sampai dengan procurement dan juga stakeholder management ya. Sebenarnya stakeholder sih sama dengan yang stakeholder register ya situ. Nanti akan saya informasikan di grup untuk lebih lengkapnya ya. Minggu Pak. depan dipresentasikan. Oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya. Kasar ini terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-12 di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih.